Halo Detiker, saya Alvito Dinova Ginting. Anda menyaksikan special interview Indonesia Bangga. Ini merupakan ekstensi atau kelanjutan dari ajang Detikom Award yang telah kami selenggarakan beberapa waktu yang lalu. Ada sebagian penerima award yang rasanya kami perlu mendalami lebih jauh tentang kiprah mereka, apakah ini individu ataupun instansi, untuk mengetahui lebih dalam mengapa kemudian capaian yang mereka raih dan kemudian diwujudkan dengan sebagai penerima Detikom Award itu bisa terwujud. Apa milestone-nya, apa tantangannya, dan apa kemudian makna atau hikmah di balik semua perjuangan tersebut. Dan di Indonesia Bangga kali ini kami sudah kehadiran Direktur Utama BPJS Kesehatan, Bapak Profesor Ali Gufron Mukti. Apa kabar, Prof? Kabar baik, Pak Vito. Sehat ya? Luar biasa. Sehat itu yang paling penting sekarang ini. Betul. Nah, saya perlu mengingatkan bahwa beliau adalah penerima award untuk kategori tokoh optimalisasi layanan kesehatan masyarakat. Selamat sekali lagi, Prof. Gufron. Terima kasih dari Detikom. Ya. Tapi kita juga perlu apresiasi nama BPJS Kesehatan biasanya erat sekali dengan pemberitaan-pemberitaan yang kurang sedap lah gitu ya. Sebelum Prof. Gufron hadir di BPJS Kesehatan soal pembayaran yang terlambat, kemudian hutang, layanan dari penerima yang kemudian tersendat-sendat lah, kesulitan mendapat akses dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana kemudian upaya atau ikhtiar yang dilakukan sehingga cerita-cerita buruk itu tidak kita dengar lagi. Baik, ini Pak Vito, kalau boleh saya bacakan pantun. Oh, ini pantun dulu. Ini bilang cakep semua ya? Bilang cakep semua ya? Agar silaturahmi tidak putus. Cakep. Banyak orang yang pinjam 100. Cakep. Cuma Detikom yang punya jurus sebar informasi JKN jadi semakin lurus. Cakep. Iya, jadi banyak hal sebetulnya dilakukan oleh teman-teman di BPJS itu. Mereka itu luar biasa karena banyaknya itu memang generasi milenial yang bekerjanya itu luar biasa. Jadi kita tinggal enak karena apa? Kita menselaraskan ya tentunya gerak langkah menjadi dekat dengan masyarakat ya. Kita mengidentifikasi apa sebetulnya kebutuhan dari masyarakat itu dan secara bersama-sama kita fokus untuk paling tidak ya apa yang menjadi keresahan dan harapan dari pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Jadi contohnya di awal-awal itu kami beredar ya mengenai SK dari Presiden yang menunjuk kami sebagai pengelola dari BPJS. Ya, ada congratulations, selamat segala macam, tapi yang protes dan mohon maaf hoax, yang menebar hoax. Yang hoax dan juga tidak hoax mungkin juga ya, tapi mereka komplain. Komplainnya antara lain pamannya, Pak, gara-gara kami menjadi peserta BPJS, kami harus menunggu 6 jam untuk mendapatkan pelayanan. Ternyata memang zaman dulu itu ya, itu sendal pun ikut antri. Nah, gitu. Ya. Saya sampaikan sebentar-sebentar. Dilantik saja belum Anda sudah protes gitu ya. Jadi tunggu dulu. Nah, itu akhirnya kita berkomitmen untuk bagaimana meningkatkan mutu layanan. Tapi sebelum meningkatkan mutu layanan berat karena keadaan kita defisit. Ya, cash flow sudah mulai positif, tapi kalau kewajiban itu kita bayarkan, kita defisit sekitar 0,6 triliun waktu tahun 2021 awal kami masuk. Nah, jadi hutang itu kami beresin, seluruh rumah sakit, seluruh vaskes kami beresin. Nah, setelah kami beresin, kemudian bahkan kita berikan insentif kepada rumah sakit. Oh ya? Iya, jadi mereka tidak hanya utang kami beresi, cash flow kami jaga di rumah sakit, tetapi juga kami berikan uang muka. Jadi kalau mereka berkinerja lebih bagus, uang muka bisa lebih banyak. Iya, belum pernah terjadi itu dalam sejarah BPJS. Setelah itu selesai, kemudian kita juga bersama Kementerian Kesehatan kita naikkan tarifnya
sehingga mereka juga lebih menerima. Dulunya rumah sakit itu tidak semangat kerjasama dengan BPJS. Dan banyak juga dokter yang menolak, saya nggak mau pegang BPJS karena honor saya jadi berkurang dan lain sebagainya. Nah gitu itu kesalahan persepsi sebetulnya. Nah itu lambat laun kita atasin dan kemudian banyak rumah sakit sekarang ini antri untuk kerjasama dengan BPJS gitu. Dan kita sekarang ini secara bertahap dan pasti ke transformasi mutu layanan. Sebelum ke situ, Prof, itu salah satu terobosannya adalah memberikan layanan digital. Jadi orang nggak perlu bawa sendal, ngantri sendal, tapi menggunakan layanan digital, daftar, kemudian itu dengan sendirinya secara otomatis ya. Itu salah satu terobosannya yang diapresiasi juga. Tapi waktu masuk itu kan kita dengar ada 5 terobosan tuh yang mau dilakukan. Itu bisa diceritakan nggak? Sampai sejauh mana 5 terobosan itu, mana yang sudah benar-benar sukses, mana yang kemudian harus didalami lagi? Gitu. Iya, pertama sebagaimana kami sampaikan tadi, kita melakukan komitmen dari BPJS mendengar ya. Jadi mendengar dari berbagai pemangku kepentingan ya. Sampai sekarang pun masih ada yang ingin didengar gitu. Jadi memang kita sengaja ada forum dan ada komitmen terhadap para pemangku kepentingan BPJS mendengar untuk kita cari tahu ya kira-kira apa komplainnya, masalahnya dan harapannya. Nah, lalu yang 5 tadi, pertama kami melakukan transformasi mutu layanan. Mutu layanan ya. Ya, jadi selain mutu layanan itu kan banyak teorinya, ada Donapedian, ada Edward Deming, ada banyak sekali. Nah, itu kita tekankan 3 saja. Lebih mudah, lebih cepat, setara atau non diskriminatif gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin compliant. Jadi compliant itu kepatuhan. Bagaimana dengan peraturan perundangan OJK, BPK, terus wah ini banyak sekali. Itu kita teliti satu persatu peraturan perundangan itu untuk kita comply terhadap peraturan-peraturan itu, termasuk bagaimana kita kerjasama dengan rumah sakit juga comply terhadap kita untuk saling comply karena MOU ya. Hubungan jadi lebih baik ya sekarang. Lebih bagus ya. Lebih baik ya. Bagus ya. Nah, tapi tidak hanya itu, dengan Vaskes katakanlah FKTP dan lain sebagainya. Nah, selain kita juga comply ya, kepatuhan ya, kita juga ingin meningkatkan coverage. Jadi coverage itu waktu kita masuk itu sekitar 240 juta berapa, sekarang sudah 264 atau hampir 95%. Jadi itu macam-macam kerjanya itu, nanti kalau kita ceritakan ya banyak. Nah, selain universal health coverage, kita ingin menjaga sustainabilitas dan keuangan DJS kita itu aman. Nah, ini penting sekali karena dana jaminan sosial ini harus jangan sampai tidak aman. Ya, gitu. Dan kemudian tidak berhenti di situ, kita ingin capacity building untuk badan kita. Jadi badan penyelenggara jaminan sosial itu menjadi lebih bagus, badannya lebih kuat ya. Caranya bagaimana? Banyak hal kita lakukan, tidak hanya JRC, good risk compliance yang bagus, dan kita mendapatkan penghargaan berbagai macam institusi untuk JRC ya. Bahkan ISA, International Social Security Association, memberikan penghargaan kita untuk Good Practice Award terbaik se-Asia Pasifik gitu. Tapi tidak berhenti di situ. Nah, dulu komplain dari rumah sakit contohnya, spesialis itu kalau diverifikasi oleh BPJS, ini ngerti apa, dokter juga bukan, tapi memastikan ini nggak bisa dibayar segala macam itu. Sekarang verifikator tadi itu harus lulus ujian dan kemudian kita training yang tidak lulus, mereka kita kerjasama dengan LSP, lembaga sertifikasi, ya itu dia harus lulus. Baru kalau lulus boleh menjadi verifikator. Tapi tidak hanya di situ. Yang jelas kemudian kita juga sekolahkan teman-teman, kemudian kita adakan capacity building. Bahkan ini agak lucu juga, namanya BPJS punya corporate university, kita punya jurnal, kemudian kita katakanlah aktif di JLN. JLN itu Joint Learning Network, satu network untuk saling belajar di berbagai negara. Ya, kebetulan kami juga, saya sendiri sebagai salah satu pendirinya. Dulu hanya 4 negara, sekarang sudah
lebih dari 35 negara. Waktu anugerah diberikan sekitar bulan September kemarin, Prof. Gufron berhalangan hadir ya. Oh, iya. Jadi kalau misalnya kita lihat ajangnya, fotonya tuh bukan foto Prof. Gufron gitu, iya, tapi nggak apa-apa. katanya ke PBB. Oh iya, jadi ini pertama kali ya. BPJS itu secara resmi bersuara di PBB di New York. Oke. Belum pernah. Di ajang sidang umum. Sidang umum, belum pernah sebelumnya. Dan kenapa ini bisa? Karena hubungan kita yang cukup baik dengan Kementerian Kesehatan ya, meskipun kadang-kadang ada dinamika benci tampir rindu relation gitu ya. Kayak gitu ya. Tapi hubungan kita itu baik sekali dengan Kementerian Kesehatan, termasuk dengan perwakilan tetap Republik Indonesia PT RI di New York itu bagus, sehingga kita bisa masuk di sidang umum dan bersuara. Dan itu apa dampaknya? Yo, dampaknya banyak orang tahu sekarang ini contohnya ya kalau kita di International Health Association meeting ya, itu ketua dari International Health Economic Association itu adalah Profesor namanya Ann Mills dari London School of Tropical Hygiene. Nah sekarang diganti Prof. Kara. Itu dulu kalau dia bikin contoh yang bagus itu nggak pernah nyebut Indonesia, ya, mesti negara lain gitu. Nah sekarang Indonesia disebut-sebut. Gitu. Nah itu kabarnya juga sekarang BPJS Kesehatan juga menjadi tempat belajar buat negara-negara lain yang mau menerapkan program serupa. Ada rujukannya dan kita menerima berbagai surat ya. Nanti tanggal 8 ini kita lebih dari 20 negara akan datang ke kantor BPJS ya. Nanti kalau Mas Veto sama teman-teman mau lihat di sana, boleh juga. Gitu. Nah itu merupakan suatu yang membanggakan juga. Dari yang awalnya BPJS itu, BPJS itu erat sekali hubungannya dengan masalah kan gitu kan. Ngomong BPJS Kesehatan terutama, yang tadi kita sebutkan permasalahannya. Sekarang muncul pembaharuan-pembaharuan, terobosan-terobosan dan perbaikan-perbaikan. Bahkan katanya banyak sekali penyakit yang tadinya agak susah nih kalau misalnya diterapkan untuk BPJS Kesehatan, tapi sekarang sangat simpel. Salah satunya itu thalassemia kalau nggak salah dan hemofilia. Nah, ini gimana ceritanya? Jadi kita itu mempermudah sistem rujukan. Jadi kalau penderita thalassemia, ya kemudian thalassemia ataupun juga beberapa penyakit ya. Itu dari FKTP artinya, nah ini di BPJS itu memang kalau dibanding yang lain dan asuransi komersial itu kita harus ada rujukan. Gitu. Kenapa harus rujukan? Karena ini kendali mutu, kendali biaya. Kenapa kendali mutu? Karena seorang dokter keluarga ya atau dokter di FKTP itu harus tahu keluarganya seperti apa, ada penyakit turunan tidak dan lain sebagainya. Nah, maka harus dari FKTP dulu sebelum ke rumah sakit gitu. Ini memang ya keunggulan tapi sekaligus kelemahan gitu. Nah, untuk yang penyakit thalassemia tadi itu langsung ya setelah dia dirujuk ke rumah sakit tidak perlu lagi balik ya. Bisa langsung. Bisa langsung. Jadi setelah pertama tentu dirujuk dulu. Ada rujukan dulu ya. 1, 2, 3. Ya 1 itu udah rujukan. Kalau dia memang perlu terus di situ silahkan aja. Paling tidak sampai 3 bulan. Ya, itu nanti baru balik lagi untuk memperbaiki rujukannya. Termasuk juga hemofilia ya. Iya, ini kan tidak harus hanya itu, hal yang rutin kan. Tidak hanya itu cuci darah. Dulu cuci darah itu sebelum ke cuci darah dia harus di FKTP bener nggak? Sekarang tidak perlu. Langsung bisa untuk, ya. Bisa. Tidak berhenti di situ. Kami sekarang ini tapi belum kalau yang ini ya. Untuk usia-usia lanjut ya 65 ke atas itu bisa langsung aja gitu. Ngapain dia harus rujuk kayak gitu. Ya. Dan salah satu juga terobosan ini kan juga salah satu bentuk layanan ya. Orang bingung gimana caranya menghubungi untuk mengetahui saya bisa nggak sih kalau misalnya ibu saya sakit seperti ini gimana caranya, mekanismenya kayak gimana itu kan biasanya perlu nanya kan. Gitu kan. Internet tidak bisa menjawab semuanya. Pasti harus ada call center yang diterapkan. Kemarin-kemarin itu kayaknya agak sulit. Nah, sekarang disimpelkan. Yang pertama itu kan ketika ditelepon orangnya ada di sana dan nggak ribet. Katanya dari 6 digit sekarang hanya jadi 3 digit ya. 165 kalau dulu nggak salah. 7 digit ya. 1 7 digit malah. 00400. Lupa orang. Lupa ya. Kalau saya udah terlanjur hafal nggak apa-apa. Tapi nah
Sekarang hanya cukup 3 digit, 165. Ya, begitu. Dan itu ada terus ya selama 24 jam ya? Iya, ya. Ya, tidak hanya itu, ada Cika, bahkan kalau yang kepengen ya saya bisanya WA, bisa di WA. Itu namanya Pandawa di 08118165165. Oke, nanti teman-teman cantumkan ya nomor-nomor itu. Nah, kita bicara soal ada Cika yang otomatis ya, mesin otomatis jawab. Iya. Yang penting kan ada layanan di seberang sana kan yang kemudian bisa menanggapi apa yang sekarang itu ini kita integrasikan menjadi satu kesatuan di Jogja. Anak-anak muda itu kita kumpulin, kita hire khusus untuk menjawab persoalan-persoalan ini dan mengoneksikan. Jadi dari call center, dari yang 165, dari Pandawa, dari Cika, dari ini mereka dan dianalisis itu semuanya. Dari mana yang punya masalah, masalahnya apa, umumnya segala macam gitu. Prof, waktu BPJS Kesehatan pertama kali dicanangkan sebagai program wajib sifatnya gitu ya, itu merupakan tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya dan rakyat juga harus memberikan kewajibannya, melaksanakan kewajibannya dalam bentuk iuran. Banyak yang pesimis a priori, ini sih barang nggak mungkin terjadi, apalagi kalau misalnya kita lihat Obamacare lihat Amerika aja begitu berantakan, apalagi di Indonesia. Tapi ini kan pelan-pelan kita udah melihat bahwa ini adalah sesuatu yang doable, gitu kan. Prof Gufron waktu itu masuk tahun 2021. Iya. Itu bukan kondisi yang baik-baik saja. Waduh, berat itu. Masih COVID dan lain sebagainya kan. Dengan kondisi keuangan juga yang tidak baik-baik saja. Nah, sekarang itu bisa diceritakan sedikit nggak bagaimana ukuran kesehatan atau level kesehatan keuangan atau bisnis dari BPJS? Iya, nah ini banyak masyarakat itu tidak paham itu. Apa bedanya tugas pokok Kementerian Kesehatan, BPJS, dan apakah ini sentralisasi, desentralisasi itu nggak paham. Jadi untuk hal yang sifatnya supply side, itu bukan tanggung jawab BPJS. Nah ini orang sering bermasalah di situ. Supply side itu apa? Nggak mengurusi rumah sakit, dokter. Supply side itu, jadi vaskesnya kok vaskes jelek, ini dokternya kok nggak ada, dokternya belum ditempatkan segala macam. Nah BPJS nggak pernah menempatkan dokter gitu, termasuk obat segala macam. Ini sering dikeluhkan, padahal itu bukan tanggung jawab BPJS. Nah itu dari sisi supply side. Dari demand side pun itu ada yang namanya UKP, upaya kesehatan perorangan, seperti kanker, hipertensi. Ada yang UKM, upaya kesehatan masyarakat, jadi contoh TB, tuberkulosis itu, ya ini sebetulnya bukan tanggung jawab BPJS, tapi BPJS ikut akhirnya. Tetapi kenapa ini public health? Jadi Indonesia ini menjadi nomor 2 di TBC itu di dunia. Yang meninggal karena TB itu lebih banyak daripada COVID. Tapi COVID semua ikut terlibat, tidak demikian dengan TB. Tuberkulosis. Nah, tapi BPJS lalu ikut, karena kalau tidak kita melihat sulit ini selesai. Ikut menyelesaikan dengan strategic purchasing. Jadi kembali lagi kepada concern yang tadi. Jadi BPJS ini tentu banyak hal ya untuk bisa memperbaiki pelayanan kesehatan tadi. Sekarang dana kelolaannya berapa? Dana kelolaan kita sekarang sekitar 150 triliun. Gitu. Dan tahun 2013. Waktu masuk berapa? Waktu masuk itu 2021. Iya, itu defisit, Pak. Ya, surplusnya sudah, tapi defisitnya setelah itu cash flow. Jadi uangnya cash flow positif. Kalau kita bayarkan kewajiban defisit habis bukan hanya habis, kurang 5,6 triliun. 5,6. Sekarang jadi sekarang kita pengelolaannya 100. Pengelolaannya itu ya 100 triliun jelas lebih. Tetapi tahun 2022 kita mengeluarkan uang 113 triliun. Sekarang ini kepercayaan tadi meningkat tajam. Kepuasan dari 81% sekarang sudah hampir 90%. Tapi kebanyakan nanti kami pusing gimana mengendalikannya terus gitu yang puas sampai 90%. Nah, karena kepuasan dan kepercayaan meningkat, maka mereka pakai. Jadi utilisasinya meningkat tajam. Bahkan tahun ini pertama kali juga dalam sejarah kami harus mengeluarkan tambahannya saja kepada vaskes itu bayarnya tambahan itu 30 triliun lebih. 30 triliun loh. Saya nggak tahu Mas Beto pernah lihat uang 30 triliun, 1 triliun. Ini 30 triliun. 30 triliun. Tambahannya saja ya, bukan pokoknya ya.
Kita akan menunggu nanti seperti apa keputusan dari pemerintahan yang akan terbentuk setelah pemilu 2024. Tapi menurut Prof. Gufron gimana? Ini dalam kondisi yang baik-baik saja atau kayaknya yang lebih mampu harus nambah atau gimana? Iya, yang jelas begini. Satu, bahwa dana kesehatan itu tidak akan pernah cukup. Berapapun. Mengapa? Karena resources always limited and scarce. Demand always unlimited, jadi kebutuhan, keinginan ya, itu nggak akan pernah terbatasi. Kapanpun, berapapun ya. Amerika sebagai contoh, ini sekarang sudah 18% dari GDP. Ya. Itu besar ya buat? Ya, besar sekali. Kalau kita berapa? Kita tidak, ya kita sekitar 3%. 3% ya? Iya, mereka 18% dari GDP. GDP itu gross domestic bruto, dari Indonesia katakanlah sekitar 17 sampai 20 ribu ya, itu ya triliun ya. Jadi Amerika itu 18%-nya untuk kesehatan, uang itu gitu. Nah, kalau GDP Amerika jauh lebih besar ya. Pasti. Jadi dari pemerintah saja Amerika itu mengeluarkan 980 billion US dollar. Indonesia ya dari pemerintah ini nggak sampai 20 billion US dollar, itu kali 15.000 kalau mau dikalikan rupiah ya. Gitu. Nah, kita bicara soal fasilitas ke depan. Ini kan kata Prof. Gufron tadi sudah semakin banyak yang dia dikerjasamakan gitu ya. Kalau yang di level Pratama sekarang sudah 23.356. Dan tidak ada yang tidak tercover ya, seluruh Indonesia. Ya, saya kira hampir semuanya lah. Walaupun ada 1-2 mungkin yang belum, tapi demikian juga rumah sakit ya, itu sudah lebih dari 3.018 ya, rumah sakit. Jumlah rumah sakit di Indonesia nggak lebih dari 3.000, ya kurang lebihnya 3.100. Jadi sudah hampir semua gitu untuk yang kerjasama. Jadi yang menarik tadi, pertanyaan tadi yang apakah kondisinya aman dan kemudian DJS aman, minta dinaikkan apa tidak. Sampai 2024 ya, ini pesan dari Presiden tidak boleh naik dan kita jaga tidak naik. 2025 mungkin dari sisi cash flow dalam sisi di tahun itu ya, itu mungkin bisa defisit berjalan, tapi kita kan punya saving gitu. Nah, dengan saving tadi yang ditanyakan tadi, kita masih bisa beberapa tahun bisa. Masih aman lah ya. Masih aman. Nah, dengan itu, tetapi kan harus antisipasi. Nah, tergantung presiden barunya, berani apa tidak. Kalau nggak berani, kami sudah punya strategi lain. Ya. Strategi lain, alternatif lain, caranya begini, caranya begitu. Kami sudah tinggal sampaikan aja nanti mau pilih yang mana. Gitu. Karena kan juga kalau presiden baru kan terus tiba-tiba menaikkan tarif kan agak nggak enak. Agak nggak enak, biasanya gitu, nggak berani. Prof, tadi Prof katakan cakupan sudah sampai 95%? Hampir, jadi 94,6%. 94,6%. Harapan kita kan 100%. 98% itu RPJMN untuk tahun 2024. Nah, itu kita ngejarnya yang tinggal berapa? 3% lagi? Iya, kurang lebih 3%, tetapi memang mohon maaf, ini ada perpres, artinya tanda tangan presiden, tentang roadmap, ya, itu di tahun 2024 atau 2023 sekarang, itu paling tidak PBI, artinya orang yang dibayari oleh pemerintah itu 111 juta orang. Tahun 2024 113 juta. Kalau itu dijalanin, kami optimis Pak, 98% siap. 2024 tercapai RPJMN. Gitu. Ya. Kalau itu dijalani. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan baik dan kita harapkan kabar baik, berita baik yang selalu, yang akhir-akhir ini kita dengar dari BPJS Kesehatan akan terus berlangsung. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Prof. Gufron sebagai penerima tokoh optimalisasi layanan kesehatan masyarakat. Kita apresiasi sekali dan mudah-mudahan ini memberikan semangat buat BPJS Kesehatan secara umum dan Prof. Gufron sendiri. Terima kasih. Mudah-mudahan kerjanya makin semangat. Kita berikan sekarang. Jadi ini untuk individu ya, bukan? Ini untuk individu. Waduh. Tapi kan individu mewakili lembaga karena Bapak kan sebagai bosnya gitu kan. Siap. Saya lagi terima kasih. PTKOM luar biasa nih awardnya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih. Barangkali ada yang mau disampaikan? Iya, pada para tentu lingkungan BPJS dulu, para duta BPJS untuk kerja lebih
keras lagi bagaimana melayani dengan hati. Dan untuk masyarakat secara luas, jangan lupa untuk menjadi peserta BPJS, lalu cek keaktifannya, apakah aktif apa enggak pesertanya. Ini terutama yang PBI. Kalau dia tidak aktif, tiba-tiba butuh ke rumah sakit, jadi kecelek. Terima kasih. Selamat sekali lagi Prof. Sampai di sini Indonesia Bangga, kita akan jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Selamat sekali lagi. Ya, makasih. Makasih. Waduh.